In progress. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Febri Darmawan. Saya berasal dari Universitas Universal, Prodi Teknik Informatika. Jadi pada malam kali ini saya akan membuat topologi. Topologinya ini merupakan topologi yang berkaitan dengan IoT dan servernya nanti itu kita juga ada bermain di server. Namun nanti kita mungkin akan menekankan ke peralatan IoT-nya. Di sini saya jelaskan sedikit tentang topologi yang sudah saya buat ini. Semuanya masih kosong, belum ada terhubung satupun dengan if lainnya. Nah, ini masih kosong semua. Nah, servernya juga masih belum saya berikan IP-nya dan termasuk bagian-bagian PC dan bagian motion detektornya. Di sini kita mulai cek dulu. Pertama, kalian harus membuat topologinya dulu. Topologi itu maksudnya adalah yang dimaksud di mana ketika kita ingin menjalankan sesuatu, itu kita membutuhkan bahan-bahan terlebih dahulu. Bahan yang saya pakai sekarang itu ada wireless, switch, server, PC, dan motion detector. Kalau untuk ini, nanti itu kita sepenuhnya menggunakan wireless atau menggunakan jaringan yang tanpa kabel, langsung kehubung ke wireless routernya. Nah, sini nanti kita bakal menghubungkan semuanya menjadi satu dan dapat dikontrol ke dalam server. Di sini kita cek dulu pertama, kita akan cek dulu IP dari IP dari bagian wirelessnya. Di bagian wireless router itu IP router pada wireless router yaitu 192.168.0.1 dengan masnya itu sama. Itu seperti yang kita ketahui kalau untuk bagian dari setup router IP address bagian yang udah terpakai di bagian wireless router sudah tidak boleh kita pakai di bagian yang lainnya kecuali bagian tersebut itu memang harus terhubung ke bagian routernya. Di sini kita ubah aja dulu network name-nya itu menjadi home karena nanti SSID yang akan kita pakai untuk selanjutnya baik di garasi, door, dan jendela lain-lainnya yang ada di perangkat luar ini itu kita sepenuhnya akan menggunakan SSID yang bernama home. Di sini wireless security-nya masih kita disablekan aja karena kita sementara ke server dulu. Di server ini kita masih belum ada mendeklarasikan dari bagian IP-nya. IP-nya ini saya milih 0.10 karena nanti kita kalau untuk IP-IP yang misalnya kalau ada kesalahan kita bisa pakai IP di bawah 10 gitu. Jadi nanti kita memang sengaja cari IP, IP-nya itu sebenarnya bisa berfungsi. Tidak mesti kita harus mengikuti IP yang misalnya tadi kan udah ada 0,1, 0.1. Kita nggak mesti ikut 0.2, tapi kita bisa ikut yang IP buatan kita sendiri. Tapi diusahakan kalau memang kita mau deklarasikan IP pada perangkat yang lain itu tidak boleh sama. Biasanya kalau sama nanti akan muncul error gitu. Default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.0.1. Nah, ini udah kita isi, fast Ethernet-nya udah. Ini dikondisikan kalau untuk port statusnya tolong di-on-kan dulu. Nah, di sini kita on-kan aja. Kita bermain di triple A. Triple A ini nanti kita tugas dari triple A ini nanti mereka dari triple A-nya ini bakal minta konfigurasi jaringannya. Konfigurasi jaringan ini seperti saya bilang tadi untuk network SSD kita itu adalah home. Client IP kita adalah client IP itu maksudnya klien dari server yang ingin menghubungi ke klien. Nah, klien ini nantinya yang menghandle-handle bagian dari wireless-wireless lainnya yang masuk ke klien. Contohnya seperti tadi jendela itu akan masuk ke wireless. Nah, wireless ini adalah klien IP kita. Nah, itu bisa kita simpulkan router itu merupakan klien IP kita. Secret ini saya buat was saja. Nah, di sini klien name-nya tadi seperti yang saya buat di network SSID itu home, saya add aja langsung. Nah, di sini user setup-nya, username-nya ini kita samakan. Contohnya ini kita mau buat sebentar ya. Nah, ini kan ada home speaker. Home speaker nanti kita mungkin buatnya speaker aja. Speaker, speaker, lampu-lampu, webcam-webcam, pintu-pintu. Terus sebentar ya.
Oke, kita bisa split screen, tapi nggak nggak kepake nanti screennya. Kita kecilin aja. Oke, jadi kan ada speaker, maka passwordnya saya buat speaker aja biar nanti tiba di sana mudah di add-nya. Lampu ya tadi ya, ada lampu. Karena sekarang saya lagi buat topologi tentang peralatan-peralatan yang ada di kamar saya dan rumah saya. Nah, speaker, lampu, Xiaomi, DVR, Xiaomi, DVR. Hmm. Ada apa lagi ya? Ada kipas. Ada kipas. Kita lihat lagi ada pintu. Pintu. Ada kamera. Oke, kita add aja semuanya. Ada garasi, garasi, garasi. Oh, jendela masih belum ya. Oke, jendela. Dan mungkin cuma itu ya yang kita deklarasikan terlebih dahulu. Q1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cek dulu apakah udah 8. Oke, udah 8. Nah, di sini kita langsung keluar aja. Di sini kita masih belum bermain di PC karena kita mau hubungin dulu wireless routernya dengan speaker, lampu, dan webcam dan lain-lainnya dulu. Baru nanti kita mainnya di PC. Di PC ini nanti kita gunanya untuk mainnya di server. Nah, ini kita kan udah terapin nih. Nah, ini jangan lupa dihidupin IoT, Internet of Things-nya, service-nya di-on-kan aja dulu. Nah, ini kan udah semua. Nah, ini kita coba command prompt dulu. Komen ke 192, no, apakah udah terhubung ke server? Nah, ini saya baru coba ping ke server dan ternyata udah terhubung. Karena sebelumnya kita udah memberikan alamat default gateway-nya. Default gateway-nya kan nanti satu berarti ke sini. Oke, udah terhubung. Nah, di sini kita langsung ke wireless. Network SSID-nya tadi home. Ini saya lupa save tadi. Oke, udah saya save. Kita pergi ke wireless security. Nah, kita pilih yang WPAS AS, kita pilih yang AS. Nah, radius servernya itu kita karena radius server kita tadi sampai 0.10, kita buat 0.10. Share secretnya itu tadi was save setting. Nah, ini saya mau jelasin sedikit. Kita pilihnya pengaman dari WPA2 Enterprise, di mana encryption-nya tipenya AES, karena kalau TKIP nanti kita bakal setting ulang lagi, sehingga semuanya nanti bakal berbeda gitu istilahnya. Jadi kalau mau AES, AES aja seluruhnya. Mm-mm. Nanti radius servernya itu kita sampai 0.10, share secret-nya UAS. Kita samain aja kalau untuk password semuanya, biar nggak bingung. Oke, kita lanjut. Oke, oke. Harusnya yang ini udah gak usah lagi. Oh, tadi ini bisa keubah. Save setting. Udah, yang ini aku ubah lagi. Saya pilih 255, 255.0. Oke, setting. Oke, jangan main di sana lagi. Oke, oke, sudah aman semua. Di sini untuk settingan routernya udah selesai. Kita pergi ke home speaker. Nah, di sini kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang sebentar, sebentar. Ini lagi kehalang sama ini. Nah, bagi kawan-kawan yang nggak muncul nih, contohnya nggak muncul settingan-settingan yang seperti saya. Nah, nih, settingan input output config output. Ini kehalang lagi. Hmm. Nah, nanti ada kalau nggak salah ada menu fisikal, kalau nggak salah ada menu advance. Nah, itu kalau dari kawan-kawan yang nggak muncul, itu nanti kawan-kawannya bisa pilih tekan advance gitu. Kawan-kawan bisa tekan advance. Jadi kalau kawan-kawan udah tekan advance, nanti untuk menu-menu ini muncul sendirinya. Kalau kawan-kawan belum tekan advance, nanti untuk menu ini nggak ada muncul. Jadi memang harus ditekan advance kan kawan. Nah, di sini nanti kita pilihnya yang bagian AC aja. Sorry, sorry, salah. Pilih yang ini. PT, IoT, NM, CFE, biar nanti di bagian config-nya. Oh, sebentar ya. Oh, AC, pilih AC.
di bagian config-nya jadi wireless, bukan fast Ethernet lagi. Karena tadi kita menghubungkannya ke CFE yang menggunakan settingan antara kabel gitu. Sebenarnya ini juga bisa dibuat menjadi kabel yang speaker ini bisa kita hubungkan ke switch-nya dengan menggunakan kabel. Tapi kalau sekarang jadi kita prakteknya menggunakan jaringan sehingga untuk network adapternya kita ubah jadi AC. AC ya. Nah, ini kita ubah dulu. Ini kita jadiin nol aja. Ini udah smart device. Oke, kita ke physical, config wireless nol. Kita ubah SSID-nya menjadi home. Jadi kita pilihnya WPA2 Enterprise. Mm-mm. Oh, sorry, ini speaker, speaker. Tipe passwordnya tadi AS. Oke, untuk yang lain-lainnya udah aman harusnya ini. Oke, Oke, ini udah aman. Port statusnya udah on, speaker. Oke, cara mengetahui udah terhubungnya atau enggak, itu kita bisa lihat dari jaringannya sini. Nah, ini udah ada jaringan putus-putus, artinya speakernya udah berhasil terhubung ke wireless routernya. Selanjutnya, saya percepat aja ya. Yang ini sama, lakukan hal yang sama juga. Ini kita cek dulu, itu tadi baru masih CFE, yang artinya masih pakai kabel. Kita ubah jadi AC. Physical, config, wireless. Ini jadi home, PPA2. Tadi lampu ya. Lampu. Oke. Oke, ini masih belum terhubung. Oke, udah terhubung. Kita ke input output config-nya, ubah jadi AC lagi, pergi ke config, lalu ubah kembali seperti semula. Tadi apa ya? Tadi webcam, kamera berarti. Kamera. Oke, kita lanjut lagi aja. Nggak perlu dicek lagi. Memang untuk bagian sananya agak susah. Lama terhubung ya. Oke, kita main di home. Oh, sorry. Tadi udah kepencet VPA-nya. Oke, kita mainnya di home. Tadi saya lagi di sini. Oh, saya di pintu. Pintu. Tadi saya ada deklarasikan pintu nggak ya? Oh, ada. Saya ada deklarasikan pintu. Sebentar ya. Ini saya cek dulu untuk kameranya. Kenapa nggak terhubung? Oke, SSID-nya saya lupa ubah. Oke, kita cek lagi. Oke, udah. Kita pergi ke fan-nya. Kita pergi ke wireless-nya. Kita ubah jadi home. Tadi kipas. Kipas. Nah, udah. Oke, kita tunggu kipasnya terhubung. Udah terhubung langsung. Advance lagi. Input output config-nya jadi AC. Config ke wireless. Ke WPA. Sorry. Ke WPA. Ubah jadi. Tadi saya lagi main di garasi. Garasi. Kawan-kawan, untuk biasanya kalau nggak kehubung itu cek lagi network SSID name-nya itu yang kalian buat itu apakah masih default home gateway atau udah diubah. Ini advance lagi. Banyak yang keliru di bagian sana, tapi memang kadang Cisco itu mereka untuk kehubungnya kembali setelah keluar memang lumayan cukup lama. Jadi memang butuh waktu lebih untuk menunggu mereka terhubung semua. Config wireless itu tadi saya lagi di sebentar saya cek dulu. Saya lagi di jendela. Jendela. Ini SSID-nya saya belum ubah. Jadi home. Oke, ini udah terakhir Humi. Di Fire-nya udah jadi wireless. Oke, jadi kita kalau udah jadi wireless, kita langsung mainin aja di wireless-nya. Humidifier. Humidifier.
Ada I-nya harusnya. KAS Humidifier Home Humidifier. Oke, sudah selesai kawan-kawan. Oke, kalau udah selesai, otomatis keseluruhannya ini udah terhubung ke wireless router. Cara kita ngecek apakah sudah terhubung atau belum, itu kita harus menggunakan satu buah PC untuk akses ke dalam servernya. Apakah di dalam servernya ini udah terhubung atau tidak gitu. Sebentar ya. Kita coba cek ke web browsernya dulu. Sign in dulu. Nah, ini tadi, sorry, tadi ketika kalian berada di server, itu kalian harus buat account dari servernya dulu. Cara registrasinya tadi masuk ke web browsernya di bagian desktop. Tadi kan udah masuk ke web browser selesai. Kalian nggak bisa langsung login, kalian harus registrasi dulu. Registrasinya ini saya memilih username-nya UAS, password-nya UAS huruf gede semua. Nah, di sini masih kosong ya. Karena kenapa? Karena tadi saya baru setting ke bagian routernya nih. Nah, saya baru setting ke bagian routernya, saya belum setting ke bagian servernya. Jadi otomatis cara kita setting untuk masuk ke bagian servernya itu kita harus menggunakan remote dulu. Nah, kita harus remote servernya dulu nih. Cara remote-nya kita masukin dulu IP dari PC-nya. Nanti kita bakal sepenuhnya pakai PC mainnya. Jadi kita setting dulu PC-nya. Oke, ini harusnya ini dulu. 0.1. PC-nya kita ubah, display name-nya tetap seperti itu aja. Oke, yang ini kan udah selesai kita tambahkan, kita coba ping lagi. Sorry, oke. Berhasil nggak ping ya kawan-kawannya. Berarti kalau udah berhasil nge-ping ke 0.10, artinya PC-nya udah berhasil nge-ping servernya. Berarti kita coba, ini sekedar testing, apakah bisa ping ke routernya, berarti bisa juga. Berarti otomatis sudah kehubung ke dalam servernya juga. Nah, otomatis kita langsung ke web servernya, web browsernya, kita pergi eh, ke router, sorry, salah. Kita pergi ke web browser, tapi menggunakan IP dari servernya. Kita akses IP servernya. Nah, tadi kan kita udah registrasi nih. Nah, kita udah langsung login aja pakai UAS, pakai passwordnya tadi. Nah, ini udah langsung kehubung. Nah, di sini masih kosong. Karena kenapa? Karena di sini kita masih belum deklarasikan, kita masih belum implementasikan home speaker dan lain-lainnya ini ke dalam perangkat IoT. Cara deklarasikannya itu adalah kita pergi ke config, kita ke bawah, kita pilih remote server. Server address-nya tadi apa? Nah, server address-nya tadi yang dari server awalnya yang kita pakai itu adalah 192.168.0.10. Itu dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini, kawan-kawan. Dapatnya dari server di sini. Nah, ini kan tadi saya udah deklarasikan 0.10 untuk server. Kalau 0.1-nya untuk router. Nah, di sini baru kita deklarasikan username. Username itu username yang mana? Username yang tadi yang kita pas registrasi buatnya teman-teman. Nah kita tadi kan udah registrasi di web browser menggunakan username-nya UAS dan passwordnya UAS. Nah kita masukkan juga di sini username-nya UAS, passwordnya juga UAS. Kita konekkan aja. Nah kita konekkan dulu. Biasanya kalau berhasil akan ada tombol refresh teman-teman. Nah, kalau udah ada tombol refresh, itu berarti udah berhasil terhubung ke servernya. Jadi kita lanjut aja ke perangkat elektronik yang lain. Server address-nya 192.168.0.10, username-nya UAS, lalu password-nya UAS juga. Kawan-kawan, kita konekkan aja semuanya. Nah, ini udah langsung connect. Cepet dia connect-nya, teman-teman. Bagi yang nanya, ini kenapa kita masih belum main di bagian sensor motionnya. Nah, sensor motionnya itu nanti teman-teman kita koneksikan dulu seluruh perangkat elektroniknya ke dalam server, baru nanti kita mainin motionnya. Motionnya ini dari tadi belum ada kesentuh teman-teman. Sengaja saya belum sentuh karena memang kita step by step ya. Mm, ini sama. Oke, bagi teman-teman yang nantinya bingung, ini kenapa bisa, kok bisa sih kayak gini, Pak?
kok bisa kita terhubungnya, caranya kayak gini. Nanti boleh tanya, tanya di kolom komentar. Kita sharing dan caring lah ya. Kita bagi pengetahuan kita ke orang lain juga, dan orang lain juga tahu apa yang kita tanyakan. Nah, bagusnya langsung ke kolom komentar aja. Sorry. Oke, kita konekkan semua seperti yang semula. Oke, yes. Kita lanjut ke jendela. Lanjut yang terakhir itu humidifier. Oke. Kebetulan di kamar saya sekarang lagi ada humidifier yang gunanya untuk menyaring udara. Itu saya pakai dulu untuk humidifier-nya. Nah, ini udah kehubung semua teman-teman. Udah ada webcamnya, pintunya, kipasnya, garasinya, sama jendelanya. Oke, sorry, kita keluar dulu. Nah, ini kan udah kehubung semua di server teman-teman. Cara ceknya tadi, apakah sudah terhubung ke dalam server, itu kita ceknya lagi di web browsernya lagi. Nah, di web browsernya ini informasi login kita nggak kesimpan teman-teman. Jadi kalau memang mau login, kita harus login ulang lagi. Ini tadi kita pakai was-was. Nah, gini, yang tadi semulanya kosong, sekarang udah ada isinya. Nah, ini ada IoT 1, IoT 3, IoT 5, IoT 2. Ini ada home speaker, light, webcam, door, ceiling fan, garage door, window, humidifier yang sebelumnya belum terhubung ke dalam server dan sekarang sudah terhubung ke dalam server secara online dan bisa kita atur secara online juga. Oke, ini kondisinya sekarang hidup semua. Nah, ini cara kita mengakalinya, cara kita bermain dengan maksudnya cara kita bermain di dalam lampunya itu kita bisa menggunakan tombol ini teman-teman. Nah, nah ini kan udah hidup berarti ini lagi terhubung ke dalam server. Kita coba webcamnya ya. Nah, ini lagi nge-record nih webcamnya ini. Nah, kalau lagi nge-record tandanya rame-rame merah nih. Nah, ini rame-rame merah. Kita coba cek untuk eh, ini ya, untuk pintunya. Pintunya sekarang lagi kekunci. Kita coba unlock. Nah, lagi kebuka nih. Kalau kita kunci lagi, nah ini lock artinya merah, unlock artinya hijau, artinya terbuka gitu. Oke, kita open. Sebentar ya. Oh, memang nggak bisa di open ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke ceiling fan. Kita mau coba hide. Oke, nggak mutar ya teman-teman ya, karena memang nggak ada interaksinya sama sekali. Tapi ini intinya udah terhubung ke dalam server dan sudah bisa kita mainkan dalam server. Lalu, satu pertanyaan lagi, untuk sensor motion ini gunanya apa? Sensor motion ini gunanya nanti ketika kita bermain di bagian sensor motionnya ini, nanti dari bagian-bagian tertentu, contohnya kalau kita memberikan perintah, eh, tolong hidupkan, ini seperti jendela, coba kita main di jendela ini ya. Sorry, sorry teman-teman. Kita coba main di jendelanya dulu. Apakah tanpa sensor motion detection, jendela tersebut tetap terbuka? Kita coba eksperimen. Nah, sebentar. Kita kecilin dulu. Nah, ini kebuka teman-teman. Tapi kalau kita pakainya di satu kondisi, contohnya, kalau sensor motionnya ini kan nggak deteksi gerak nih. Nah, kita memberikan logika kepada sensor motionnya ini, kita memberikan logika ketika kameranya terbuka, nanti lampunya akan terbuka, windownya akan terbuka, humidifiernya tertutup. Contohnya kayak gini teman-teman. Ini kan masih belum ada deklarasi sama sekali di motion detection sensornya. Di sini kita langsung aja main di bagian config-nya, teman-teman. Eh, sorry, saya nggak bisa gerakin ini ya nih. Oke lah, saya pindahin dulu ke sini.
Nah, saya pindahin ke sini aja karena soalnya dari tadi di atas keganggu terus. Oke, kita pindahin ke config default. Kita pergi ke Ethernetnya. Sebentar ya. Kita pakai kabel sekarang ya. Oke, harus cek. Di Ethernet 0 ini kita mainin ya teman-teman. Mainin IP-nya. IP-nya tadi 0,5 ya teman-teman. Karena 0,1 itu udah dipakai. 0,10 juga udah dipakai. Jadi kita pakai 0,5. Di sini kita, oh sorry, tekan teman-teman. Di sini kita pergi ke config remote servernya nanti. Sebentar ya, saya cek dulu untuk tadi Ethernet 0-nya udah keisi 0,5. Kita pergi ke setting. Default gateway-nya kita buat 0,1. Oke, sebentar. Kita cek. Oh, 0,5 udah punya PC-nya. Jadi motion detector-nya pakai 0,1. 0,1 itu IP router ya, teman-teman. Nah, kalau pakai untuk sensor motion itu bisa pakai IP dari routernya. Nah, ini ada default gateway-nya. Default gateway-nya kita 0,1-in aja. Untuk remote servernya kita isi remote server dari server address. Was. Oke, kita cek ya, teman-teman. Oke, untuk yang lain-lainnya udah aman. Ini coba kita hapus saja dulu. Harusnya tidak terlalu berpengaruh, teman-teman. Hmm, ini udah nih. Kita coba cek servernya kembali ya, teman-teman ya. Apakah udah ada motion detector yang terhubung? Cara ceknya sama kayak tadi, 0,10 juga. Oh, sebentar ya. Saya masih bingung. Ini kenapa nggak mau ini? 0,10. Nah, eh, bentar ya. Ada kendala di bagian web browsernya. Kita coba akses lewat server aja langsung. Oke, kita akses lewat server aja. Kalau PC request timeout. Oke, ini udah terhubung semua. Nah, IoT 6 ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah. Masih banyak yang belum kehubung, teman-teman. Tuh, tuh, tuh. Oke, untuk like, udah kehubung, webcamnya kehubung, pintunya kehubung. Kenapa ya tadi nggak muncul ke semua? Ya udah kehubung semua ya teman-teman. Kita coba hubungi lagi lah di sini. Oke. Hmm. Masih nggak mau ya teman-teman ya. IoT-nya udah on, ininya udah on. Hmm. Nah teman-teman, kita coba ping lewat browser aja lah ya. Ping lewat servernya. Saya nggak tahu kenapa lagi request timeout di bagian sananya. Hmm. Motion detectornya saya cek lagi.
Kita cek lagi ya teman-teman. Hmm, oke, udah kedetek semua ya teman-teman ya. Nah ini selagi kedetek semua, saya coba kasih logika aja di bagian condition. Nah di bagian condition tadi, tadi teman-teman sorry ya, ini teman-teman udah cek kan? Waduh, hilang lagi ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah, nggak masalah. Oke, kalau udah kayak gini, kita langsung masuk ke condition aja. Yang hidup itu ada lampu di conditionnya ini. Saya coba refresh kayak lagi teman-teman. Semoga bisa, semoga bisa. Oke, masih nggak mau ya teman-teman. Oke, kita main di conditionnya aja dulu. Di conditionnya ini, saya kasih contoh lah gitu ya. Di sini saya mau buka jendela. Buka jendela. Sorry. Enable-nya dicentang. Enable-nya if jika jendela tadi IoT berapa? IoT 7 teman-teman. Nah, jika IoT 7, oh, lagi nggak ada ya IoT 7-nya dari nggak muncul ya. Oke, kita login ulang. Was, hmm, was, was. IoT 7 jendela udah ada. Kita langsung add aja ya. Oke lah, kita mainnya di IoT 8 aja lah ya. Garas IoT 8 itu ceiling fan. Ceiling fan. Berarti kipas ya. Buka, buka kipas. Nah, if IoT 8 status is high. Nah, kita tambah densetnya ini. Densetnya berarti 08 status to high. Itu maksudnya teman-teman. Oke. Motionnya tadi IoT 4. Ada nggak IoT 4? Waduh, nggak ada nih teman-teman. Hmm, lagi nggak ada IoT 4 nih teman-teman. Eh, kita coba. Baik, teman-teman, saya kasih satu gambaran aja lah ya. Nanti baru saya jelasin di bagian dalamnya. Ini belum terhubung. Kita coba ping. Ping sesuatu yang boleh. Kita cari, saya cari ini dulu ya. Permasalahannya di mana? Apa bisa seperti ini? Tinggal on. Oke, semuanya udah benar sih teman-teman. Saya coba cari permasalahannya dulu. Udah on semua sih ini. Windows. Hmm, masih agak bingung saya teman-teman.
Apa ya teman-teman ya? Eh, Oke teman-teman, udah terhubung. Waduh. Oke teman-teman, saya kembali ke web browsernya lagi. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sorry teman-teman, tadi ada yang telepon. Oke, ini kita coba hubungi ke server lagi ya. Ini username-nya sama, was. Oh, sorry, passwordnya was. Oke, ya, gak apa-apa. Ini yang penting PC-nya udah terhubung ke dalam server. Oke, ini udah terhubung semua. Saya coba pergi ke condition, kita pergi ke add. Coba ya, masih mau muncul semua. Eh, Ini saya masih bingung ini kenapa kayak gini. Coba teman-teman, saya kasih satu contoh logika ya teman-teman ya. Logika dasar. Hmm, ketika kita mau buat satu kondisi. Di sini saya mainnya ada apa ini? Apa yang sama di sini ada IoT satu, ada IoT 3. Kita lihat IoT 3 isinya apa? IoT 3 itu lampu ya teman-teman. Oke, kita mainin di lampu aja. Status is on, status to on. Oke teman-teman. Oke, setelah itu nanti teman-teman baru pergi ke oke, status is on. Coba ini teman. Coba. Harusnya ini sensor motion ya. Ya, nggak bisa doang. Sekitar sebentar teman-teman. IoT 3 status, IoT 3 status. Ah, oke teman-teman, saya coba cari cara dulu lah ya untuk ini ya, actionnya. Oke, udah muncul semua teman-teman. Nah, ya udah muncul semua. Oke, ini IoT 4, IoT 4. Kita coba ke CMD. Oh, sorry. Oh, jendela. If IoT 2 ada, kita main di IoT 7 aja. Kita mainin jendelanya. Kita buka jendela dulu. Oke, buka jendela. If IoT 7 on is true, then set. Belum ada motion geraknya masih belum ada teman-teman. Masih belum keluar teman-teman.
Ya teman-teman, ini saya udah kasih satu logika dulu lah ya. Ya ini kita belum bisa main di sensor ininya nih. Yes, maka ini saya kasih satu kondisi di mana jika dari jendelanya itu terbuka, maka status dari lampunya akan tertutup. Kita coba ke desktop. Sorry, saya harus keluar dulu dari sini. Kita masuk ke web browser lagi. Kita masuk ke dalam server lagi. Sorry ya tadi ada kesalahan. Nah, ini saya mau coba dulu nih. Ini kan bagian dari jendelanya kebuka nih. Bagian jendelanya kebuka. Ini kita tutup dulu. Nah, tapi lampunya kita buka. Nah, ini kondisinya on. Nah, lagi on nih. Nah, kita lihat logikanya jalan apa enggak. Kita coba hidupin, sorry, salah. Kita coba buka jendelanya. Kalau buka jendelanya, maka IoT 3 atau lampunya akan mati. Kita coba. Nah, ini logikanya teman-teman, udah jalan. Tadi kan saya buka lampunya karena kita mau coba tes logikanya jalan atau enggak. Nah, di sini tadi saya baru masukin logika jika jendelanya terbuka, lampunya akan mati. Tapi saya belum masukkan logika jika lampunya mati, garasinya terbuka. Nah, itu saya belum kasih logika yang itu teman-teman. Nah, harusnya logika yang paling pas itu kita masukkan ketika kita lagi pakai motion sensor geraknya teman-teman. Lebih ke sananya harusnya. Nah, di sini. Hmm, di sini on is true, maka jika dari IoT 4-nya ini hidup, maka saya mau hidupin lampunya. Lampu itu IoT 3, teman-teman. IoT 3 status. Oh, oke, teman-teman. Ini kita langsung okein aja. Sebentar. IoT. Oh, harusnya. Wait. IoT 4 on is all status. Sebentar, teman-teman. Apa karena nggak ada IoT 4 di sini ya? Coba IoT 4 status is on. Oke, status is off, maka bagian yang saya coba mau lihat ini dulu, coba. Saya mau buka pintunya. Pintunya kayaknya lagi kebuka sih. Saya mau buka webcamnya aja. Webcamnya IoT 5. 5 on is true. Nah, status is on. On is false. Oke lah, teman-teman. Jadi contohnya udah dapat kan? Buka jendela. Intinya jendela udah terbuka, maka lampunya ketutup, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu kondisi di mana kita bisa memasukkan logika ketika kita ingin logika yang seperti ini. Nah, inilah topologi yang kita buat hari ini. Oke, teman-teman, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan dikarenakan kita masih sama-sama belajar, teman-teman. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.